Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Ruang Belajar saya. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang pengadaan seleksi penerimaan P3K Tenaga Kependidikan untuk sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial. Kita bahas sedikit ya. Kementerian Sosial itu membuka alokasi formasi P3K untuk sekolah rakyat tahun 2025, sebanyak 3.003 formasi dengan rincian, terkait kualifikasi pendidikan, penempatan, dan jumlah kebutuhan, yang sudah tercantum pada lampiran 1 di surat ini. Untuk kebutuhan informasi ini teman-teman, ada beberapa tugas dan jabatan. Yang pertama, ada wali asuh, ada wali asrama, operator sekolah, pengelola keuangan, dan tenaga administrasi. Nah, ini akan ditempatkan di sekolah rakyat. Untuk jabatan dan tugas wali asuh itu, jabatannya penata layanan operasional melaksanakan tugas, seperti melakukan pengasuhan, pendampingan, bimbingan, pembinaan, serta monitoring perkembangan peserta didik di sekolah tersebut. Untuk yang kedua, ada juga wali asrama, dengan jabatan penata layanan operasional. Di sini lengkap tugasnya ya teman-teman, dan kalian juga bisa lihat di deskripsi video ini, dan inilah yang akan kita bahas kisi-kisinya. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang kita jawab soal berikut ini. Soal nomor 1, seorang tenaga administrasi sekolah rakyat menerima berkas usulan bantuan pendidikan dari beberapa siswa yang diserahkan pada hari yang sama. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelusuran, tindakan pencatatan yang paling tepat adalah A. Menyerahkan berkas kepada pimpinan tanpa pencatatan awal. B. Mencatat setiap berkas disertai identitas siswa dan jenis layanan. C. Mencatat jumlah berkas tanpa membedakan identitas pengusul. D. Menyimpan seluruh berkas lalu mencatatnya di akhir minggu. E. Mencatat nama siswa tanpa mencantumkan jenis layanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mencatat setiap berkas disertai identitas siswa dan jenis layanan. Karena pencatatan yang memuat identitas siswa dan jenis layanan memungkinkan setiap berkas ditelusuri secara jelas dan terpisah. Hal ini mencegah tertukarnya dokumen serta mendukung tertib administrasi sesuai standar SKKNI dan prinsip akuntabilitas layanan administrasi sekolah. Soal nomor 2, dalam kegiatan administrasi harian, tenaga administrasi mencatat permintaan legalisasi ijazah dari alumni. Informasi minimum yang wajib dicantumkan dalam pencatatan layanan tersebut adalah A. Nama pemohon dan jumlah salinan dokumen. B. Jenis layanan dan kebijakan sekolah yang berlaku. C. Waktu layanan dan pendapat petugas administrasi. D. Nama pemohon, jenis layanan, dan waktu permintaan. E. Nama pemohon dan perkiraan waktu penyelesaian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Nama pemohon, jenis layanan, dan waktu permintaan. Karena pencatatan layanan harus memuat unsur siapa yang dilayani, layanan apa yang diminta, dan kapan permintaan tersebut dilakukan. Kelengkapan ini penting untuk keterlacakan, evaluasi layanan, serta pembuktian administrasi sesuai ketentuan Menpan RB. Soal nomor 3, tenaga administrasi sekolah menyimpan dokumen hasil rapat komite sekolah yang masih sering digunakan sebagai rujukan kebijakan. Klasifikasi arsip yang paling tepat untuk dokumen tersebut adalah A. Arsip aktif karena masih digunakan dalam kegiatan administrasi. B. Arsip sementara yang siap dimusnahkan. C. Arsip pribadi yang tidak perlu dicatat. D. Arsip inaktif karena jarang digunakan. E. Arsip statis karena memiliki nilai sejarah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Arsip aktif karena masih digunakan dalam kegiatan administrasi. Karena arsip yang masih digunakan secara rutin dalam kegiatan administrasi termasuk kategori arsip aktif. Arsip aktif harus dikelola dengan baik agar mudah diakses dan mendukung kelancaran tugas administrasi sesuai standar SKKNI. Soal nomor 4, dalam proses pendokumentasian surat edaran internal sekolah, langkah yang paling tepat sebelum surat disebarkan adalah A. Menggandakan surat tanpa menyimpan salinan. B. Menyerahkan surat kepada guru tanpa dokumentasi. C. Menyimpan surat sebagai arsip tanpa pencatatan. D. Mendistribusikan surat lalu mencatatnya kemudian. E. Mencatat surat dalam agenda surat keluar sekolah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mencatat surat dalam agenda surat keluar sekolah. Karena pencatatan surat keluar dilakukan untuk mengendalikan arus dokumen resmi sekolah. Dengan pencatatan terlebih dahulu, setiap surat yang diedarkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip pengelolaan dokumen Menpan RB. Soal nomor 5, seorang tenaga administrasi menemukan dokumen permohonan layanan yang belum ditandatangani pemohon. Tindakan administratif yang paling tepat adalah A. Menyimpan dokumen tersebut tanpa keterangan tambahan. B. Memberi catatan kekurangan dan meminta kelengkapan dokumen.
C. Mengarsipkan dokumen sebagai arsip tidak aktif. D. Mengganti tanda tangan dengan paraf petugas. E. Melanjutkan proses layanan agar tidak tertunda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberi catatan kekurangan dan meminta kelengkapan dokumen. Karena dokumen yang belum lengkap tidak dapat diproses secara sah. Pemberian catatan kekurangan memastikan proses administrasi berjalan sesuai prosedur dan mencegah kesalahan layanan yang berdampak pada validitas dokumen. Soal nomor 6. Dalam pengelolaan data administrasi sekolah, tenaga administrasi mencocokkan data siswa pada arsip fisik dan data digital. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah A. Mengurangi jumlah dokumen yang disimpan. B. Menghindari pemeriksaan dari pihak luar. C. Menjamin kesesuaian dan keakuratan data administrasi. D. Mempercepat proses layanan tanpa pengecekan. E. Menyesuaikan data dengan kebiasaan administrasi lama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjamin kesesuaian dan keakuratan data administrasi. Karena pencocokan data fisik dan digital bertujuan memastikan informasi yang digunakan benar dan valid. Kegiatan ini mencegah kesalahan pencatatan serta mendukung pelayanan administrasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 7. Dokumen daftar layanan administrasi harian sekolah sebaiknya disusun dengan urutan A. Berdasarkan tingkat kepentingan pemohon. B. Berdasarkan waktu layanan secara berurutan. C. Berdasarkan nama petugas yang melayani. D. Berdasarkan jenis layanan yang paling sering. E. Berdasarkan jumlah dokumen yang diproses. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Berdasarkan waktu layanan secara berurutan. Karena penyusunan berdasarkan urutan waktu memudahkan penelusuran dan evaluasi layanan. Sistem ini membantu memastikan setiap layanan tercatat secara runtut dan tidak terlewat sesuai prinsip tertib administrasi. Soal nomor 8. Tenaga administrasi sekolah menerima permintaan data dari kepala sekolah untuk keperluan laporan mendadak. Sumber data yang paling tepat digunakan adalah A. Arsip dan catatan administrasi yang terdokumentasi. B. Informasi lisan dari guru terkait. C. Data perkiraan berdasarkan pengalaman sebelumnya. D. Data sementara yang belum diperiksa. E. Ingatan petugas selama menjalankan tugas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Arsip dan catatan administrasi yang terdokumentasi. Karena arsip dan catatan resmi merupakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan data terdokumentasi menjamin laporan yang disusun akurat, objektif, dan sesuai ketentuan administrasi Menpan RB. Soal nomor 9. Dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat, pencatatan setiap layanan dilakukan terutama untuk A. Mengisi waktu kerja petugas administrasi. B. Membatasi akses pemohon layanan. C. Menjadi bukti layanan dan bahan evaluasi kinerja. D. Menambah jumlah dokumen administrasi. E. Menghindari pertanyaan lanjutan dari pemohon. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjadi bukti layanan dan bahan evaluasi kinerja. Karena pencatatan layanan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan tugas administrasi serta dasar evaluasi kualitas pelayanan. Hal ini penting untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi prinsip akuntabilitas pelayanan publik. Soal nomor 10. Dokumen administrasi yang masa gunanya telah berakhir dan tidak memiliki nilai guna lanjutan seharusnya. A. Dipindahkan ke ruang arsip utama. B. Diberikan kepada pihak yang membutuhkan. C. Disimpan tanpa batas waktu. D. Diarsipkan kembali sebagai arsip aktif. E. Diajukan pemusnahan sesuai prosedur yang berlaku. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Diajukan pemusnahan sesuai prosedur yang berlaku. Karena arsip yang sudah tidak bernilai guna harus dimusnahkan melalui prosedur resmi. Pengajuan pemusnahan memastikan pengelolaan arsip tetap tertib, aman, dan sesuai ketentuan kearsipan berdasarkan standar SKKNI. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat.